Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sari dengan stambo F1C1180019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fermentasi tempe. Seperti yang kita ketahui, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis kapan Rhizopus sp, di mana sediaannya ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Melalui proses fermentasi, tempe memiliki keunggulan dibandingkan kacang kedelai, yaitu mudah dicerna oleh tubuh dan lebih bergizi karena struktur kedelai telah diubah molekul strukturnya oleh jamur sehingga banyak mengandung protein daripada kacang kedelai, berserat tinggi dan sebagai sumber antioksidan karena mengandung isoflavon aglikol sebagai antioksidan pencegah kanker. Komposisi gizi tempe baik sekadar protein, lemak, dan karbohidratnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai. Adapun istilah dalam fermentasi, yang pertama fermentasi submerged culture, yaitu proses pertumbuhan mikroorganisme dalam larutan yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Selanjutnya solid state fermentation, yaitu proses di mana mikroorganisme ditumbuhkan pada substrat padat tanpa air bebas. Lalu fermentasi aerobik, di mana prosesnya itu memerlukan oksigen. Selanjutnya fermentasi anaerobik, yaitu kebalikannya, prosesnya tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya fermentasi mikroaerofilik, yaitu fermentasi dengan membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Lalu fermentasi spontan, yaitu fermentasi yang dimana pada proses pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme baik dalam bentuk starter atau ragi. Fermentasi tidak spontan ini kebalikannya, yaitu fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter ataupun ragi. Lalu kultur batch, yaitu mengacu pada aplikasi kultur tertutup dengan nutrien yang terbatas. Lalu kultur feed batch, yaitu kultur batch dengan pemasukan pakan secara kontinu atau secara teratur dengan medium tanpa mengubah cairan kultur. Lalu selanjutnya kultur kontinu, yaitu kultur dengan nutrien medium diumpankan oleh sebuah pompa ke dalam bejana kultur yang memiliki volume tetap. Berdasarkan istilah-istilah yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengetahui bahwa fermentasi tempe ini termasuk fermentasi tidak spontan, karena fermentasi yang terjadi dalam bahan pangan dalam proses pembuatannya itu ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk ragi. Selanjutnya fermentasi tempe tidak termasuk fermentasi kontinu karena pertumbuhan mikroorganismenya itu dapat mencapai fase stasioner. Selain itu, pada proses pembuatannya itu tidak ditambahkan mikroorganisme secara terus-menerus. Lalu selanjutnya fermentasi tempe termasuk respirasi aerofakultatif yang dapat menggunakan oksigen tetapi dapat juga menghasilkan energi secara anaerobik. Selanjutnya skema proses fermentasi, di mana raw materialnya berupa kedelai, lalu dibantu dengan fermenter mikroba yang berupa Rhizopus oryzae, lalu menghasilkan produk yang berupa tempe. Raw materialnya ini berupa kacang kedelai yang merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berikut tabel kandungan zat gizi kedelai dan tempe. Ini sumber komposisi zat gizi pangan Indonesia 1991. Selanjutnya fermenter mikroba, di mana fermenter mikrobanya ini Rhizopus oryzae yang dicirikan sebagai jamur yang tumbuh cepat, di mana pertumbuhannya itu 1,6 mm per jam, hampir 0,5 mikrometer per detik, dan cukup untuk dapat langsung memvisualisasikan pemanjangan hifa secara real time di bawah mikroskop.
Rhizopus oryzae ini dapat tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius. Jadi di atas 44 derajat Celcius itu sudah tidak dapat tumbuh lagi Rhizopus oryzae-nya. Dan suhu optimumnya itu 37 derajat Celcius. Sedangkan dalam larutan NaCl, pertumbuhan yang baik itu pada konsentrasi NaCl 1%. Dan paling buruk itu di 3%, di konsentrasi 3% NaCl. Selanjutnya Rhizopus oryzae ini lebih menyukai media asam, di mana pertumbuhan yang baik diamati pada pH 6,8 dan pada kisaran 7,7 sampai 8,1 itu pertumbuhannya sangat buruk. Selanjutnya fase pertumbuhan mikroba yaitu fase lag, di mana jamur ini masih menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan barunya dan belum mengadakan perbanyakan sel. Bahkan sebagian selnya mati, hanya sel yang kuat saja yang bertahan hidup. Selanjutnya fase eksponensial. Pada fase ini perbanyakan kapang sangat cepat dan konstan mengikuti kurva logaritmik. Dalam kondisi kultur yang optimum, sel jamur mengalami reaksi metabolisme yang maksimum sehingga pada fase ini dapat dihasilkan produk tempe. Selanjutnya fase stasioner, di mana kecepatan pertumbuhan adalah 0. Jumlah sel baru sebagai hasil reproduksi seimbang dengan jumlah sel yang mati. Jadi di sini sudah mulai sel-sel dari jamur Rhizopus oryzae ini mati. Sehingga sel baru sama sel yang mati itu seimbang. Lalu terakhir fase kematian, di mana fase ini terjadi autolisis sel dan penurunan energi seluler. Karena pada fase ini nutrisi yang ada pada medium habis dan tidak dapat melakukan metabolisme, sehingga jamur tidak dapat bertahan hidup. Lalu produksi enzim mikroba ini, Rhizopus oryzae ini memproduksi enzim yang berupa lipase, protease, dan amilase yang masing-masing berguna untuk pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat pada kedelai sehingga lebih mudah dicerna dalam tubuh. Selanjutnya metabolisme mikroba. Yang pertama, perubahan karbohidrat menjadi ATP, di mana karbohidrat dengan bantuan enzim amilase diubah menjadi glukosa, dalam proses glikolisis diubah menjadi asam pirufat. Nah, dalam tahap pertama ini selalu terbentuk asam pirufat melalui jalur EMP. Lalu dalam proses dekarboksilasi oksidatif diubah menjadi asetil-CoA. Lalu asetil-CoA masuk di siklus TCA, lalu menghasilkan energi yang berupa ATP. Selanjutnya perubahan protein menjadi ATP. Yang pertama, protein diubah menjadi asam amino oleh enzim protease. Asam amino yang dihasilkan dari kedelai ini ada beberapa jenis. Berikut tabel komposisi asam amino kedelai. Jadi asam amino ini masuk ke dalam siklus TCA melalui jalur yang berbeda. Karena setiap jenis asam amino yang dihasilkan masuk melalui jalur yang berbeda. Misalnya alanin itu harus diubah dulu menjadi asam pirufat, lalu asetil-CoA, lalu baru bisa masuk ke siklus TCA dengan diubah menjadi sitrat. Begitupun aspargin harus diubah menjadi oksaloasetat, baru masuk ke siklus TCA. Begitupun asam amino lainnya. Dari siklus TCA ini dihasilkan energi yang berupa ATP. Lalu selanjutnya perubahan lemak menjadi ATP, di mana lemak dengan bantuan enzim lipase diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserolnya langsung masuk ke siklus TCA, sedangkan asam lemak mengalami beta oksidasi, di mana asam lemaknya ini didominasi oleh asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Sedangkan asam lemak yang jenuh itu asam palmita dan asam stearat. Setelah mengalami beta oksidasi, baru masuk ke siklus TCA. Setelah masuk ke siklus TCA, barulah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ATP yang dihasilkan dari metabolisme
metabolisme sebelum-sebelumnya, seperti perubahan karbohidrat menjadi ATP, perubahan protein menjadi ATP, perubahan lemak menjadi ATP. ATP-nya ini digunakan untuk kapang bertambah banyak sehingga dapat mengikat kedelai membentuk tempe. Keuntungan dan kerugian Rhizopus oryzae: yang pertama, aman dikonsumsi. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks, lalu mampu menghasilkan protease, lalu dapat meningkatkan gizi tempe. Sedangkan kerugian itu tidak dapat memproduksi enzim lipoksigenase yang dapat menghilangkan bau langu dari kedelai. Adapun produk yang dihasilkan itu berupa tempe, di mana pada proses fermentasi kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai, menyatukannya menjadi tempe. Fermentasi dapat dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Tempe berwarna putih karena pertumbuhan micelia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Jadi warna putih dari produk tempe ini itu dari pertumbuhan micelia kapang, Micelia Rhizopus oryzae. Selanjutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi fermentasi tempe. Yang pertama, suhu, pH, aktivitas air, dan oksigen. Untuk suhunya baik pada suhu 20-37 derajat Celcius dengan kondisi tempat agak gelap. Dan suhu maksimalnya itu 40 derajat, karena apabila suhu terlalu tinggi, maka kapang tidak dapat bertumbuh dengan sempurna. Selanjutnya pH, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Rhizopus oryzae lebih menyukai media asam, yaitu pada pH 6,8 dan pada 7,7 sampai 8,1 itu tidak ditunjukkan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya aktivitas air, di mana aktivitas air ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan kapang, di mana kedelai tempe harus mengandung cukup air. Apabila terlalu kering dan kelembapan kurang, maka substrat kedelai sukar ditembus. AW-nya ini relatif rendah sampai pada AW 0,8. Selanjutnya oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk pertumbuhan kapang, di mana aliran udara yang terlalu cepat menyebabkan proses metabolisme akan berjalan cepat, sehingga dihasilkan panas yang dapat merusak pertumbuhan kapang. Oleh karena itu, apabila digunakan kantong plastik sebagai bahan pembungkusnya, maka sebaiknya pada kantong tersebut diberi lubang dengan jarak antara lubang yang satu dengan lubang lainnya sekitar 2 cm. Berikut proses pembuatan tempe. Batang kedelai itu dibersihkan, lalu direndam, lalu dikupas kulit arinya, lalu dicuci dan dikukus, kemudian didinginkan, dicampurkan dengan ragi, lalu dicetak atau dibungkus, kemudian difermentasi atau diragikan selama 1 malam, lalu dibuka dan diletakkan di atas rak, dibiarkan lagi selama 1 malam sehingga terbentuklah tempe. Komposisi media pertumbuhan Rhizopus oryzae. Komposisinya berikut dilihat komposisi dari kacang kedelai, karena kedelai merupakan media pertumbuhan dari Rhizopus oryzae dalam pembuatan tempe. Jadi nutrisi yang dibutuhkan Rhizopus oryzae ini terdapat pada kedelai, di mana mengandung protein sebagai sumber nitrogen, mengandung karbohidrat sebagai sumber karbon, dan mineral-mineral lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae. Lalu penyiapan inokulum Rhizopus oryzae, di mana seleksi mikroba, isolasi dan seleksi jamur Rhizopus ini dapat dilakukan dengan metode pengenceran bertingkat. Lalu untuk pemeliharaannya, kapang diformulasikan dalam bentuk ragi, lalu pengendaliannya dapat disimpan pada suhu di bawah atau di atas suhu optimum. Untuk pengendalian penghambat pertumbuhan Rhizopus oryzae, yang pertama pemanasan. Suhu tumbuh optimumnya itu 37 derajat Celcius dan tidak ada pertumbuhan pada suhu 45 derajat. Jadi pada suhu 45 derajat baik digunakan untuk menghambat pertumbuhan Rhizopus oryzae.
Jadi untuk menghambatnya 45 derajat Celcius ke atas. Baik, selanjutnya pendinginan atau cooling. Jadi Rhizopus oryzae ini dapat tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius. Jadi untuk menghambat pertumbuhan kapang dapat digunakan tempat atau lingkungan yang mempunyai suhu di bawah 7 derajat Celcius. Misalnya dimasukkan dalam kulkas biar menghambat pertumbuhan kapang. Selanjutnya pengeringan. Nah, pengeringan atau drying ini juga penting untuk menghambat pertumbuhan kapang Rhizopus oryzae karena aktivitas airnya ini merupakan salah satu faktor intrinsik yang berperan pada pertumbuhan kapang, di mana kapang harus mempunyai media pertumbuhan atau kedelainya ini harus mengandung cukup air. Apabila terlalu kering, itu akan susah untuk mengalami pertumbuhan pada kapang Rhizopus oryzae. Untuk pemurnian produk, pada produk tempe ini tidak mengalami pemurnian produk karena hasil produknya itu substrat dan mikroorganismenya. Selain itu mikroorganisme yang digunakan yaitu Rhizopus oryzae tidak berbahaya untuk dikonsumsi, melainkan bermanfaat bagi tubuh seperti menurunkan kadar kolesterol, melawan radikal bebas, meningkatkan kepadatan tulang, dan meningkatkan fungsi saluran pencernaan. Untuk metabolic eventnya, peristiwa metabolisme jamur Rhizopus oryzae dari produk tempe ini merupakan metabolisme berupa anabolisme karena prinsipnya perbanyakan mikroorganisme, di mana dari mikroorganisme yang jumlahnya sedikit menjadi mikroorganisme yang jumlahnya banyak. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.